Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam belajar untuk sahabat pendidikan dimanapun berada. Selamat datang di podcast Pendidikan Dasar, ruang berbagi dan refleksi untuk guru-guru hebat di sekolah dasar. Menjelang akhir semester, ada satu momen penting yang selalu kita hadapi bersama, yaitu asesmen sumatif akhir semester dan pembagian rapot semester 1. Untuk membahasnya, saya sudah bersama salah satu guru SD Negeri Ngempon 1, yaitu Bu Novita, yang sudah siap berbagi pengalaman dan praktek baik. Halo Bu Novita. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan tetap semangat. Iya, terima kasih Bu. Baik, agar pembahasan kita lebih terstruktur, kita akan menggunakan pendekatan Terta. Bu Novi, menurut Ibu, apa yang sebenarnya tujuan asesmen sumatif akhir semester di SD Negeri Ngempon 1 ini? Baik, Bapak. Tujuan utama dari asesmen itu sendiri tentunya tidak hanya sekedar menilai, Bapak, tetapi asesmen sumatif itu membantu guru untuk melihat sejauh mana capaian kompetensi peserta didik selama 1 semester. Nah, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, atau dari sikap sosialnya. Jadi rapot itu bukan hanya laporan angka, begitu Ibu? Ya, betul sekali Bapak. Rapot adalah ringkasan perjalanan belajar anak, sekaligus bahan refleksi bagi guru dan orang tua untuk mendampingi anak di semester berikutnya. Menarik sekali. Artinya tujuan asesmen sumatif harus sejalan dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Berkaitan dengan laporan hasil belajar murid, apa saja yang perlu diidentifikasi oleh Bu Novi menjelang pembagian rapor? Baik Bapak, tentunya ada beberapa hal penting yang perlu diidentifikasi ya sebelum pembagian rapor. Yang pertama adalah apakah asesmen itu sendiri sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, apakah instrumen penilaiannya sudah adil dan beragam bagi peserta didik? Karena kita tahu peserta didik itu memiliki kemampuan akademis yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah bagaimana hasil belajar itu apakah sudah menyeluruh, artinya bukan hanya kemampuan akademis yang dinilai. Ya. Kemudian yang terakhir adalah apakah deskripsi dari rapor itu sudah mudah dipahami. Seringkali ada orang tua yang fokus pada angka. Betul begitu Ibu? Ya, betul. Itu sebabnya guru itu perlu memastikan bahwa narasi atau deskripsi pada rapor itu harus jelas, jujur, dan membangun agar orang tua bisa memahami kekuatan dari anaknya tersebut dan apa yang perlu ditingkatkan atau apa yang perlu didampingi dari anak tersebut. Baik, dari hasil identifikasi yang telah Ibu Novita sampaikan, selanjutnya bagaimana langkah konkret dari Ibu Novi yang bisa dilakukan agar pembagian rapot nantinya bisa berjalan lancar dan bermakna? Baik, beberapa rencana aksi yang bisa dilakukan antara lain yang pertama tentu saja melakukan pengolahan nilai tepat waktu, kemudian melakukan pengecekan data rapot, artinya data itu harus sesuai dengan siswa. Kemudian menyusun kalimat deskripsi yang positif dan solutif, serta menyiapkan penjelasan singkat. Karena dalam penyerahan rapot itu pasti ada diskusi antara guru dengan orang tua dan mengaitkan hasil rapot dengan rencana pembelajaran di semester berikutnya. Artinya berarti rapot menjadi bahan tindak lanjut. Betul. Bukan berhenti di pembagian saja. Ya, betul Bapak.
Jadi rapot ini nantinya akan menjadi jembatan komunikasi antara guru dengan orang tua untuk mempertimbangkan langkah berikutnya terkait dengan kemajuan belajar anak. Dari rencana aksi tersebut, kira-kira bagaimana tanggung jawab Bu Novi dalam proses ini? Tentu saja saya sebagai guru bertanggung jawab untuk menyajikan hasil asesmen ini secara jujur, profesional, dan menarik. Terus bagaimana untuk tanggung jawab sekolah dan orang tua? Tentu saja sekolah bertanggung jawab memastikan sistem berjalan dengan baik, sedangkan orang tua berperan menindaklanjuti hasil rapot dengan pendampingan di rumah. Jadi semua pihak saling melengkapi, artinya pendidikan tidak hanya berpusat di sekolah tetapi juga berlanjut sampai rumah. Sahabat pendidikan, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa asesmen sumatif akhir semester di SD bukan sekedar rutinitas, melainkan proses refleksi dan perencanaan masa depan belajar peserta didik. Dengan pendekatan terta, semoga pembagian rapot semester 1 dapat berjalan lebih bermakna, humanis, dan mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Terima kasih kepada Bu Novi yang sudah berkenan untuk sharing yang inspiratif. Terima kasih kembali Bapak, semoga bermanfaat bagi semua kelas. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, salam mendidik dengan hati. Terima kasih. Sama-sama, Bapak.